Senang banget nih hari ini kita berkumpul lagi bertepatan dengan hari Minggu biasa ke-13 bersama dengan Kakak Puput, Kakak Devika, Ibu Yuli. Nah, hari ini kita akan bergembira bersama lewat Bina Iman versi online. Untuk memulai kegiatan hari ini, yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami dengan teman-teman, sehingga kami bahagia. Tolonglah kami agar dapat menyenangkan mereka. Amin. Dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, saatnya sekarang kita membaca kitab suci. Tapi sebelum itu, ayo adik-adik ambil dulu kitab sucinya dan bukalah Matius bab 10 ayat 40 sampai dengan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku.
Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, itu tadi bacaan kitab suci yang sudah kita dengarkan. Sekarang kita mendengarkan cerita yang akan diceritakan oleh Ibu Yuli. Hai anak-anak yang Ibu kasihi, tadi kalian sudah mendengarkan bacaan yang pada hari ini dibacakan oleh Kakak Bubut. Ibu kira cukup terang ya, cukup mendengarkan. Nah, sebelum Ibu cerita, coba kalian melihat ke sini. Apa yang Ibu bawa ini? Ini adalah keset. Bukan kaset loh, keset. Di mana biasanya keset ini diletakkan oleh orang? Ayo, di mana? Keset itu biasanya diletakkan di luar rumah atau di luar ruangan. Kalian tahu apa gunanya keset itu? Keset itu gunanya untuk membersihkan sepatu, untuk membersihkan kaki sebelum masuk rumah. Apakah di rumahmu masing-masing ada keset seperti ini? Biasanya di luar sana, keset itu ada tulisannya welcome. Apa ya artinya welcome? Welcome itu adalah suatu sambutan, ucapan selamat datang. Kalau kalian mengucapkan selamat datang, artinya kalian senang kan hatinya? Pasti tidak bakalan menolak. Tamu di rumahmu, entah itu muda, entah itu tua, entah itu miskin, entah itu orang yang tidak punya, tamu tidak ada batasnya. Ya, tidak ada seorang pun yang kalau yang kaya boleh bertamu, kalau yang miskin tidak boleh bertamu, tidak boleh seperti itu. Nah, anak-anak, bagaimana dengan gereja-gereja kita? Kalau gereja-gereja kita itu seperti logo yang ada di kaset itu, semuanya bebas untuk bertamu. Untuk bertamu kepada Tuhan. Baik itu orang tua, baik itu orang kaya, baik itu orang muda, baik itu orang miskin, Tuhan tidak membatasi siapa saja yang mau datang kepada Tuhan. Nah, lalu Yesus pernah berkata, Tuhan Yesus pernah bersabda, barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Jika kita putar balik sekarang kata-kata itu, maka bila kita tidak menerima orang-orang yang datang ke rumah atau ke gereja kita, itu sama saja artinya kita tidak diterima oleh Yesus. Nah, kita kan tidak akan melakukan hal seperti itu kan? Oleh karena itu, yuk kita hafalkan ayat emas yang ada dalam sabda Tuhan. Dengarkan ya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia
yang mengutus aku. Itulah ayat-ayat emas. Baiklah, kalian hafalkan sampai hafal. Jadi di sini ditekankan, apabila kamu di rumah atau berteman, tidak boleh memandang siapa itu yang akan menjadi teman. Baik anak yang miskin, anak yang kaya, anak yang nakal, anak yang tidak nakal, kamu harus menerima sebagai temanmu. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, siapa saja yang datang kepada Tuhan, siapa saja yang akan menerima Tuhan, berarti menerima Dia yang mengutus aku. Nah, itulah cerita atau renungan yang Ibu bawakan pada hari ini. Untuk selanjutnya akan diteruskan dengan aktivitas. Halo adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita oleh Ibu Yuli. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan aktivitas. Aktivitas yang kita buat hari ini adalah sebuah gantungan pintu yang bisa kalian gantung di pintu kamar atau pintu depan rumah. Yuk simak bagaimana caranya membuatnya. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa foto dan upload aktivitas kalian melalui sosial media orang tua kalian dan mention ke Instagram Sekami PPA Klayan. Hasil aktivitas terbaik akan ditayangkan di Bina Iman Online selanjutnya. Sampai bertemu di Bina Iman Online minggu depan. Oke adik-adik, demikianlah Bina Iman versi online kita pada hari ini. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, yuk sama-sama kita dengerin pesan singkat yang akan disampaikan oleh pastor rekan kita, Pastor Heri, dan akan dilanjutkan dengan doa dan berkat penutup oleh Pastor Heri. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan besok pastor mau berangkat ke Manado. Salam perpisahan. Semoga kita boleh berjumpa lagi di waktu dan lain kesempatan. Pastor tetap mendoakan adik-adik semua agar tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat berdoa dan beribadah di rumah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas pertemuan siang hari ini. Kami hendak menutup pertemuan ini. Hadirlah selalu dan tinggi kami selalu, sehingga apa yang kami inginkan boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan sertamu,
dan sertamu juga. Tuhan melindungi dan memberkati adik-adik semua di mana saja berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.